قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video dari Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ini video yang mengomentari tentang polemik sonhorek kaum muslimin. Ya, di mana fatwa haram sonhorek ini banyak sekali ditentang oleh penceramah-penceramah yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri kaum muslimin. Dan bagi kami video ini kaum muslimin, video dari Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini ya bukan hanya mengomentari masalah sonhorek, tapi membongkar fakta bahwasanya di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali penceramah-penceramah yang sebenarnya nggak berilmu, bahkan digelari sebagai pendakwah, bahkan digelari sebagai ulama, ya, diulamakan sama masyarakatnya. Padahal faktanya mereka nggak berilmu. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ramainya pemberitaan berbagai media massa tentang pro kontra sonhor yang melibatkan banyak tokoh, baik para budayawan, sosiolog, ekonom, aparatur pemerintah, bahkan para ulama, baik yang betul-betul ulama atau orang-orang yang selama ini dipersepsikan oleh publik sebagai ulama. Saya menanggapi hal ini dengan mencoba mengungkap ada hikmah apa di balik peristiwa ini yang cukup menyita perhatian publik. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana status hukum sonhor, karena itu sudah jelas bagi ahli ilmi, walaupun masih disangsikan oleh kebalikannya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa fenomena ini mengingatkan kita semua bahwa kita hari ini benar-benar telah berada di satu masa yang disampaikan oleh Rasulullah, katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu, atau dalam redaksi yang lain, katsirun wa'aduhu wa qalilun ulama'uhu. Banyak penceramahnya tapi sedikit ahli ilmunya. Banyak para khatibnya tapi tidak banyak para ulamanya. Kenapa demikian? Fenomena pro kontra ini adalah cara Allah menunjukkan kepada publik siapa yang betul-betul ahli ilmu dan siapa yang hanya dipersepsikan sebagai ulama tapi sejatinya bukan ulama, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana kapasitas dan kedalaman ilmu seseorang di dalam mengomentari terhadap fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum mendapatkan ketentuan hukum yang jelas, sehingga harus memberikan penegasan-penegasan ketentuan hukum terhadap masyarakat. Lembaga Basul Masail yang diselenggarakan di salah satu pesantren di Pasuruan yang melibatkan para ahli ilmu yang sudah terbiasa di dalam pembahasan persoalan-persoalan fikih, termasuk juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, sudah menyampaikan pendapatnya, walaupun banyak ditentang oleh beberapa kalangan. Maka di sini sebetulnya kita bisa menilai siapa yang betul-betul ahli ilmu dan kebalikannya. Yang kedua, ini adalah ujian bagi para alim, bagi para ahli ilmu, tentang sejauh mana kredibilitas kealiman mereka yang karenanya ia pantas untuk disebut sebagai alimun yuqtada bih, seorang alim yang patut untuk diikuti dan dicontoh di tengah-tengah masyarakat. Karena Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili di dalam Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra itu menyatakan layak mulu
al-alim fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Tidak sempurna seorang alim dalam konteks kedudukannya sebagai ahli ilmu kecuali ia telah diuji dengan 4 hal. Ujian yang pertama adalah syamatatul a'da, rasa senang, rasa gembira dari para musuh tatkala melihat dia berada pada musibah atau pada persoalan. Yang kedua adalah mulamatul asdiqa, sering disalahkan oleh teman sejawat, oleh teman karib. Yang ketiga adalah hasadul ulama, jadi perbincangan dan bahkan ada keirian daripada ahli ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir, ini fenomena yang paling menarik, yaitu ta'nul juhal. Jadi dia ditusuk, dituding macam-macam oleh orang-orang bodoh yang berupaya untuk membuat selimut menutupi dirinya bahwa dia adalah orang berilmu. Fa in sabara ala dzalika, kalau orang ahli ilmu itu sabar atas ujian-ujian ini, maka dia betul-betul orang yang diutus oleh Allah sebagai imaman yuqtada bihi, seorang imam yang patut untuk ditiru. Jadi ini hikmah yang dapat kita ambil dari fenomena pro kontra tentang sonhor yang sekarang ini sangat ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kaum muslimin, kalau kita mengomentari secara keseluruhan tentu sangat panjang kaum muslimin ya. Tapi dapat kita simpulkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini, beliau menekankan bahwa sebenarnya hukum sonhorek itu jelas. Ya. Benar seperti apa yang difatwakan oleh para ulama Bahsul Masail, kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, bahwasanya hukumnya haram. Meskipun ditentang oleh orang-orang sebaliknya. Artinya apa? Kalau sudah difatwakan oleh para alim, para ulama, ahli ilmu, para fuqaha, kemudian ditentang oleh orang-orang sebaliknya, artinya ditentang oleh orang-orang yang nggak berilmu. Ya, bukan fuqaha, bukan orang alim. Sementara kita tahu yang menentang itu ya penceramah-penceramah dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau salafi, ya jangankan sonhorek, musik saja haram. Karena apa? Jelas itu isinya maksiat. Nggak ada cerita, nggak membawa maksiat, itu nggak ada cerita. Ya, isinya maksiat. Adanya sonhorek itu karena ada musik. Coba kalau nggak ada musiknya, nggak akan ada sonhorek yang suaranya menggelegar, mengganggu orang, apalagi ditambah joget-joget, ya, laki-laki perempuan campur baur, ditambah lagi mabok, ya, kan nggak mungkin kalau nggak ada musik. Itu karena ada musik, ya. Dan sekali lagi, yang menentang fatwa haram hukum sonhorek itu hanya orang-orang di Nahdlatul Ulama. Ya, apalagi sampai kelas penceramah. Ya, penceramah Nahdlatul Ulama. Coba lihat. Ada Iqdam, ada Bahru Zamzami. Meskipun mereka mengklarifikasi, ya. Sudah mengklarifikasi. Tapi bagi kami meskipun sudah mengklarifikasi, itu artinya otak mereka tuh lemot. Nggak cerdas. Nggak cerdas. Ya. Belum lagi yang memang jelas-jelas terang-terangan membantah fatwa haram sonhorek seperti si Muwafiq. Ya. Kemudian ada juga itu kiai dari Pasuruan juga kalau nggak salah ya. Namanya Soleh Bahrudin. Pondok pesantren Ngalah namanya. Di daerah Sengon Pasuruan. Itu jelas membela sonhorek. Belum lagi Gus Gendeng. Ya belum lagi ya. Masih banyak lah sebenarnya kaum muslimin. Dan bisa kita simpulkan ya, bahwa yang menentang fatwa haram sonhorek itu orang-orang yang tidak berilmu. Dan itu rata-rata di Nahdlatul Ulama. Dan anehnya, meskipun jelas-jelas dinilai tidak berilmu, herannya di Aswaja yang seperti itu digemari, di NU digemari. Coba lihat majelisnya Miftah, majelisnya Iqdam, majelisnya Bahru Zamzami. Bahkan petinggi-petinggi NU pun gak berani menegur majelis-majelis mereka. Ya, ya mudah-mudahan dengan fakta yang seperti ini, jamaah NU yang masih punya akal sehat dan kewarasan bisa mikir. Ya, ternyata di ormas yang selama ini dipuja-puja, ya, dibangga-banggakan, ternyata isinya banyak sekali penceramah-penceramah
yang mereka tidak berilmu. Dan itu penceramah-penceramah yang paling banyak juga digemari. Ya, mudah-mudahan mereka berpikir dan kemudian mendapatkan taufik dan hidayah. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.